Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya, Pak D. Pujianto, dalam acara Semangat Saja, begitu ya. Bagaimanapun kita sadari bahwa di dalam kehidupan di dunia ini seringkali terjadi masalah-masalah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya menempuh kehidupan kita. Apakah saudara sekarang ini mengalami hal yang sama seperti itu? Menghadapi permasalahan-permasalahan yang tidak pernah dibayangkan, dan rasanya permasalahan itu begitu berat dan sulit sekali untuk dicari jalan keluarnya. Itu secara manusia begitu. Tetapi jangan sampai kehilangan semangat. Hidup ini harus dihadapi dengan semangat, ya. Tetapi juga ada satu kekuatan yang tidak boleh dilupakan, yaitu kita harus memiliki kekuatan dari Tuhan, yaitu iman percaya kita. Iman percaya kita menjadi kuat karena apa? Karena kitab suci kita, Alkitab kita, firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kehidupan kita, maka kita tetap kuat, gitu ya. Nah, pada suatu ketika memang terjadi permasalahan pemirsa kita, ya, dia WA kepada saya. Ketika itu anaknya sakit, ya, terkena COVID-19, ya. Bagaimanapun sebagai orang tua dia menjaganya. Sudah dikasih tahu sama para tetangganya supaya tidak menjaga anaknya, karena dia sudah tua dan orang tua itu rawan dengan penyakit ini. Tetapi namanya anak masa tidak dijaga. Maka dia merelakan diri untuk menjaga anaknya di rumah sakit. Tetapi ibu ini katakan, Yesus tolong saya, supaya saya bisa tertolong, dilindungi oleh Tuhan, dan anak saya juga selamat. Oleh karena pengharapannya kepada Tuhan seperti itu, Tuhan tidak mempermalukannya. Pada waktunya anaknya boleh pulang dan dia sendiri juga tetap masih bugar dan sehat. Berkali-kali peristiwa seperti ini diceritakan, dan ini menjadi kekagumannya bahwa imannya sungguh-sungguh luar biasa. Ada yang bertanya, masa orang beriman bisa sakit? Saudara, kadang-kadang orang tidak mengerti, ya, bahwa ketika kita beriman sama Tuhan Yesus, bukan berarti kita tidak akan terkena masalah, bukan berarti kita tidak terkena musibah, bukan berarti kita tidak terkena pencobaan-pencobaan hidup. Tidak. Tetapi Tuhan hanya katakan, aku akan menyertai kamu. Tanda penyertaan tiap-tiap orang itu berbeda-beda, saudara. Nah, saudara, mungkin saudara punya pengalaman. Saya senang sekali apabila pengalaman ini dibagikan, ditulis kepada saya, dan nanti bisa saya ceritakan kepada orang lain, atau saudara bisa bercerita. Karena pengalaman hidup dalam beriman, pengalaman hidup bersama Tuhan dalam menjalani lika-liku kehidupan ini, kalau ditulis atau disaksikan kepada orang lain, bisa meneguhkan, bisa menghibur, bisa membangun iman. Nah, saudara, kita akan mulai saja. Saya mulai agak lebih
dahulu dari janji saya jam 8 tadi, jam 8 kurang 5 menit ya, saya hadir di ruang dengar saudara. Nah, sekarang ini saya mendasari pertemuan kita ini dari Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Yohanes 3 ayat 22 sampai 36. Dari apa yang saya baca ayat-ayat ini, saya memberi tema pelayanan itu bukan untuk persaingan. Pelayanan itu bukan untuk persaingan ya. Saya akan membacakannya. Ya, saya baca. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh." Mbak Yanti, selamat datang. Ya, Pak Elia, selamat datang. Ayat 30, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk kepada bumi dan berkata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, itulah yang akan menjadi dasar kita. Tapi sebelum dilanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa Surgawi, terima kasih hamba-Mu bersama-sama dengan beberapa saudara. Hamba-Mu akan membagi berkat apa yang hamba-Mu renungkan. Kiranya juga apa yang menjadi berkat bagi hamba-Mu menjadi berkat juga bagi saudara kami ketika mendengarkan apa yang hamba-Mu bagikan. Kami berdoa Tuhan, saat ini barang-barang pada naik harganya. Kami berdoa supaya saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan tidak bekerja, sedang dalam keadaan mencari rezeki susah, Tuhan tolong mereka semua.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyatakan kehendak-Mu dalam pertemuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah berdoa. Sebelum saya melanjutkan perkataan atau apa yang saya renungkan, saya bertanya terlebih dahulu. Begini Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada titik-titik. Bu Anjariah, selamat datang. Saudara, ketika saya pertama kali masuk katekisasi, waktu itu mempersiapkan diri mau dibaptis. Tetapi sudah lama ikut ke gereja, sudah lama ikut PA juga. Terus ada pertanyaan begini, ini perkataan Tuhan Yesus itu dialamatkan kepada siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada titik-titik. Saudara, jujur, waktu pertama kali ditanyakan seperti itu, saya mengira bahwa itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa, saya jawab begitu. Alasannya, Nabi Musa itu adalah nabi yang terkenal. Bahkan namanya sampai disebut ratusan tahun kemudian, yaitu pada zaman Perjanjian Baru. Bahkan sampai sekarang pun seringkali masih disebut. Ya, Bu Sri Astuti Sugeng Rawuh, ya. Lantas saya mengatakan alasannya, Nabi Musa berjuang untuk memerdekakan bangsa Israel, dan Nabi Musa luar biasa ketika menghadapi Raja Firaun yang memiliki kuasa besar pada waktu itu. Pemimpin dunia pada zamannya, saudara. Lantas lagi saya katakan Nabi Musa harus mengatasi pemberontakan, persungutan bangsa sendiri, dan itu tidak mudah. Saudara, pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman oleh pengajar katekisasi ketika itu. Lantas teman saya menjawab, wah, Om, Daud pasti Om, katanya. Alasanmu? Daud itu seorang perwira, prajurit yang terkenal, jarang dia kalah di dalam perang melawan musuh bangsanya. Lantas Daud juga pahlawan bagi bangsanya, sangat dihormati dan juga ditakuti. Tetapi jawab Om pengajar katekisasi itu senyum aja. Lantas teman lain, Daniel. Saudara, jawaban-jawaban yang seperti itu tidak berkenan atau tidak benar. Lantas yang menjadi pertanyaan sekali lagi, siapakah yang dimaksudkan perkataan Tuhan Yesus itu? Lantas jawabannya adalah bahwa yang dimaksudkan Tuhan dalam perkataannya itu adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi sebenarnya kalau dilihat, apakah keunggulannya Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan jawaban-jawaban saya dan jawaban-jawaban teman-teman saya? Keunggulannya apa? Kok Yohanes Pembaptis?
kita lihat Yohanes Pembaptis bukan seorang yang terkenal seperti Nabi Musa misalnya. Lantas hidup Yohanes itu terlalu sederhana kalau dibandingkan dengan para tokoh agama pada zamannya waktu itu. Coba pakaiannya dari bulu unta, makanannya belalang dan madu hutan. Bagaimana bisa lebih daripada yang lain-lain? Terus tempat pelayanannya juga bukan di kota besar, tapi di padang gurun. Nah, kalau zaman sekarang ada pendeta seperti Yohanes Pembaptis, wah, bisa dikatakan itu pendeta nyentrik ya. Bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan begitu, saudara. Pendeta nyentrik. Saudara, mana gereja yang mau menerima? Cobalah, ya. Saya teringat waktu itu ada seorang calon hamba Tuhan yang tamatan sekolah teologi yang cukup terkenal dan nilai-nilainya akademisnya bagus, ya. Tetapi ada tato, ya, ada tatonya. Di mana saya lupa saya. Pokoknya kelihatan tato itu. Wah, majelis itu bertimbang banyak dan tidak bisa diterima karena tato. Nah, kalau sekarang ini ada seperti Yohanes, kira-kira bagaimana? Jadi tidak melihat orang itu bagaimana nanti kalau mengajar, bagaimana perhatiannya kepada jemaat, bagaimana kalau dia di mimbar, ya. Tetapi melihat dulu, wah dah tatonya tidak bisa. Saudara, saya waktu itu heran juga, kok hanya karena itu sih. Cari hamba Tuhan itu kan tidak seperti itu, kata salah satu majelis. Ya. Terus Yohanes itu tidak mencari orang dikutbahi, tidak datang ke desa-desa, ayo tak ajar, enggak. Tetapi yang luar biasa, Yohanes adalah para orang-orang ini mencari dia untuk mendengarkan khotbahnya. Saudara, inilah Yohanes. Jadi kalau gereja menerima hamba Tuhan seperti Yohanes ini, kira-kira bagaimana? Sekarang ini kan sulit sekali kan. Pernah pada suatu kali ada majelis yang tanya sama saya dan minta supaya saya memberi pendapat. Seharusnya pendeta yang mengembalakan di sini harus pendeta yang seperti apa, katanya gitu. Saya tanya, pengen yang perhatian terhadap jemaatnya atau pengen yang terkenal? Ya yang perhatian, tetapi juga terkenal. Wah nggak bisa kalau begitu. Bagaimana Pak kalau nggak bisa begitu? Kalau terkenal, itu banyak diundang kemana-mana, artinya banyak meninggalkan jemaat. Tetapi kalau yang penuh perhatian, ya tidak terkenal khotbahnya ya biasa-biasa saja, itu biasanya tekun. Tidak pernah diundang kemana-mana masalahnya. Bagaimana? Akhirnya ya rapat tidak tahu bagaimana, ya pilih yang terkenal. Saudara, akhirnya baru merasakan. Karena tiap kali diundang khotbah ke sana kemari. Dan ketika Pak, jangan terlalu banyak pergi. Ya kasihan jemaatnya. Loh, jemaat itu kan harus berbagi. Harus bersyukur dong saya bisa dipakai di mana-mana. Artinya jemaat ini suka memberi. Lebih berkat memberi daripada menerima. Begitu alasannya. Kembali ngeluh kepada saya. Nah itulah kalau terkena seperti itu kita nggak bisa menghalangi. Saudara, itu yang terjadi.
Kalau tidak terlalu terkena, ya mungkin hanya tukar mimbar sinode, mungkin hanya tukar mimbar badan kerjasama gereja-gereja setempat, mungkin sesekali, bisa juga begitu. Saudara, setiap pilihan ada resikonya. Tetapi pada umumnya pada zaman sekarang memilih seorang hamba Tuhan itu paling tidak hamba Tuhan harus rapi. Hamba Tuhan harus ramah, sifat momong, dan tidak ceplas-ceplos. Tidak ceplas-ceplos. Saudara, nah Tuhan Yesus sendiri memuji Yohanes. Ada beberapa sebabnya. Kenapa kok Yohanes dipuji Tuhan Yesus? Yang pertama, ini penting ya, kalau menurut saya ya. Sebagai orang yang terpanggil mendahului Tuhan, dia harus menyingkirkan semua penghalang. Menyiapkan hati orang-orang supaya bisa menyambut dia yang akan datang. Itu penghalang-penghalang nanti ketika yang disiapkan datang harus sudah rapi. Nah, pada waktu itu yang harus dikikis oleh Yohanes, banyak orang punya pendapat kalau Mesias datang, Mesias itu mengendarai kuda putih, menyandang pedang, dan setelah itu mengkompakkan seluruh bangsa Israel untuk memerangi bangsa Romawi yang selama ini menindas, dan mereka dikalahkan dan membangun kerajaan Israel menjadi kerajaan yang jaya. Itu saudara. Ternyata Tuhan Yesus tidak seperti harapan mereka. Tidak datang dari langit mengendarai kuda putih. Ya, ini ada Marwati ini. Ya, selamat datang, Duk. Tuhan Yesus datang dikandung dari anak dari belum pernah berhubungan dengan laki-laki, menjadi bayi, lahir di kandang domba di Bethlehem, kota kecil bukan kota Yerusalem. Dan setelah besar, menurut pengamatan mereka, keagamaan Tuhan Yesus itu kurang mantap. Itu kata mereka. Itu yang pertama. Jadi hambatan-hambatan ini harus bisa dihilangkan. Yang kedua, sebagai orang yang terpanggil mendahului Tuhan, ia harus meyakinkan orang-orang di sekitarnya untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Mesias dengan bertobat, mengubah cara berpikirnya, dan meninggalkan dosanya. Itu saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang terpanggil menyiapkan jalan Tuhan, kalau yang disiapkan itu sudah datang, maka dirinya rela menyingkir. Rela dirinya hilang begitu saja. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata begini. Ini kalau kita membaca Matius 11 ayat 11 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes sungguh-sungguh dinilai oleh Tuhan luar biasa. Dia berani berjuang tanpa namanya dikenal, tanpa namanya diukir di atas timah, ya.
dengan tulisan tinta emas. Tidak perlu. Dia juga rela tidak terkenal. Yang terkenal adalah orang yang dipersiapkan jalannya. Nah, ini godaan bagi kita yang merintis jalan, merintis sebuah pelayanan. Kebanyakan, tidak semua ya, kebanyakan setelah berhasil merintis, maka umumnya tergoda ingin menikmati juga pelayanan itu. Tidak segera diserahkan kepada orang lain ya. Sebetulnya dia tahu hanya merintis, setelah merintis serahkan kepada orang yang bisa melanjutkan. Terus sulit sekali untuk diganti. Ingin jasanya diingat. Nanti waktu pendirian, waktu peresmian, tolong namanya juga disebut. Gitu. Dan kebanyakan seperti itu, bukan? Saudara, apakah kita sebagai jiwa merintis sebuah pelayanan sanggup seperti Yohanes? Kalau sanggup, maka kita akan dipuji oleh Tuhan Yesus. Nah, ini godaan-godaan kita ya. Kita sebagai manusia daging ini seperti itu. Nah, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Sekali lagi, Yohanes setelah mempersiapkan jalan, semua penghalang dihilangkan, menyiapkan orang untuk bertobat, membaptis orang, perubahan hidup orang. Maka ketika Tuhan Yesus sudah datang, ia segera menyingkir dan menyerahkan kelanjutan pelayanannya kepada Tuhan Yesus. Bu Suci Lestari, ya, selamat datang. Yang berikutnya, ketika bertemu Tuhan Yesus dalam area pelayanan, tidak merasa disaingi. Dan tidak merasa bahwa Tuhan Yesus merebut wilayah pelayanannya. Tuhan Yesus datang ke Yudea. Datang juga ke tempat pelayanan Yohanes. Itu wilayahnya. Tetapi Yohanes tidak mempermasalahkan. Coba lihat ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Saudara, ini di wilayahnya Yudea, wilayah pelayanan Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sengaja datang ke Yudea, tempat di mana Yohanes Pembaptis melayani. Tuhan Yesus mau melanjutkan yang telah disiapkan oleh Yohanes. Tuhan Yesus tahu kalau aku hadir, dia akan mundur. Dia dengan rela hati meninggalkan pelayanan. Dikatakan Tuhan Yesus di Yudea dan ia diam di sana bersama mereka. Maksudnya para muridnya. Di situ sebetulnya Tuhan Yesus ingin mengajar para murid di dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak perlu merasa tersaingi oleh pekerjaan rekan lain yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sama. Perhatikan kata diam. Saudara, diam atau artinya dia bersama-sama menggosok hati para murid supaya bisa menerima kenyataan bahwa di tempat lain, mungkin di samping, mungkin pelayanan bersama. Pelayanan mengembangkan kerajaan Allah. Pekerjaan kadang-kadang sama. Yohanes Pembaptis membaptis, Tuhan Yesus juga membaptis. Kalau ini tidak disadari, bisa menjadi perselisihan.
bukankah di sini sudah ada saya? Mengapa masih juga mendirikan? Saudara, pada waktu itu saya menginformasikan ya kepada salah satu rekan hamba Tuhan, teman dekat saya, bahwa di tempat kota di mana radio menyiarkan program saya ada jiwa baru. Nah, saya kepingin dilanjutkan oleh teman ini. Tetapi ketika datang ke kota tersebut, ada teman yang lain di situ bilang, di sini sudah ada gereja, banyak gereja Pak, masa masih kurang gereja di sini. Nah, teman yang mendapat tamu teman saya ini, yang saya serai jiwa, ada 3 jiwa, 3 keluarga jiwa ini, dikatakan begitu, terus telepon saya, di sana ada banyak gereja, serahkan aja kepada gereja. Bagus juga sih pikiran. Tetapi saya hanya melihat dari sisi teman yang di kota itu. Loh, kenapa sih? Toko sepatu itu kan di sana ada toko, di pasar yang sama toko sepatunya kan ada 4, 5, bahkan ada yang 8. Mereka sama-sama berjualan. Rezeki itu kan dari Tuhan. Mengapa kalau ada teman yang melayani yang sama, denominasinya hanya beda denominasi, terus merasa disaingi? Kalau bisa, dia juga tidak bisa memenangkan jiwa kok. Selama bertahun-tahun di situ, ya itu saja yang dilayani. Nah, ada orang lain bisa memenangkan jiwa dan ingin digembalakan sendiri, mengapa nggak boleh? Saudara, sama-sama kan pekerjaan Tuhan itu kan bukan wilayah, ini wilayah, bukan. Pekerjaan Tuhan itu masalah hati. Kerajaan Allah itu masalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Mungkin satu desa ada banyak gereja, terserah, nggak jadi masalah bagi saya sih. Sama-sama ayo kita gembalakan. Ya kalau begitu saya serahkan kepada Anda, saya tak membuka yang lain. Kadang-kadang karena perbedaan cara, perbedaan sikap menjadikan orang nggak kerasa. Ini pengalaman saya dalam pelayanan ya, pada waktu itu tahun berapa itu? 78, 1978, 79. Saya membuka pelayanan. Sudah banyak. Diganti orang lain, saya pergi. Ya. Karena pendidikan pada waktu itu. 10 tahun kemudian saya kembali, ya tinggal sedikit. Ya karena mungkin penanganannya saya dengan teman ini nggak sama, bisa juga. Atau bagaimana saya nggak tahu ya. Akhirnya saya bilang, kalau saya kembali gimana? Mau nggak kembali kepada Tuhan? Ya, kalau Om Puji mau balik, kami kembali ya, saudara. Nah, ada seni-seni masing-masing yang tidak dipunyai oleh orang lain. Jadi pelayanan tidak boleh merasa tersaingi, tidak boleh. Kalau sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, ayo kita bekerja sama. Pasal 3 Yohanes 22-23 mengatakan, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Perhatikan, orang yang sudah lama membaptis orang. Sedangkan yang baru juga melakukan hal yang sama. Apakah tindakan ini tidak mengganggu pekerjaan orang yang pertama? Dan ternyata para murid Yohanes merasa tidak enak hati. Tetapi bagaimana Yohanes? Yohanes tidak. Saudara, kedewasaan di dalam melayani Tuhan, tujuan kita di dalam pelayanan harus jelas. Untuk siapa sih pelayanan ini?
Kalau pelayanan sama-sama untuk kemuliaan Tuhan, kamu melayani untuk kemuliaan Tuhan, saya melayani untuk kemuliaan Tuhan, kenapa kita merasa tersaingi? Dia punya karunia mukjizat luar biasa. Saya karunia cuma satu, ya satu ini ya saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya membuka pelayanan di media seperti ini, ada teman, siapa sih yang mau mendengarkan Bapak? Sudahlah, nggak usahlah Bapak membuka pelayanan. Banyak pendeta yang terkenal yang membuka pelayanan seperti, biarlah mereka yang membuka pelayanan. Loh, masa saya sebagai orang yang miskin, saya ibaratkan begitu, saya tidak boleh berbagi? Orang miskin boleh juga gotong, berbagi, ya. Biarlah, tiap orang kan punya lahan yang sudah diberikan Tuhan. Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada anggota jemaat yang 10.000, ada yang hanya 7 keluarga. Ya layani aja dengan sungguh-sungguh. Kan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada rasa iri hati, jangan ada rasa disaingi dalam pelayanan ini. Itu membuat hati damai sejahtera. Jadi apa yang saya utarakan ada pelajaran bagi kita ya. Yang pertama, namanya pelayanan yang diagungkan itu adalah Tuhan Yesus, betul nggak? Dan pelayanan itu untuk pelebaran kerajaan Allah. Sudah selayaknya bersyukur karena banyak orang yang terjun di ladang Tuhan. Syukur banyak orang yang melayani, pengerja. Yang kedua, kerajaan Allah bukan sistem wilayah-wilayahan seperti keduniawian, enggak. Jadi siapapun bisa melayani di tempat yang sama asal orangnya berbeda. Karena kerajaan Allah itu adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Yang berikutnya, perlunya kerendahan hati bukan penonjolan diri. Pelayanan itu kerendahan hati, bukan penonjolan diri. Yang terakhir, hilangkan sifat iri hati terhadap sukses rekan yang penilaiannya hanya hal-hal jasmani. Sudah berapa tahun pelayanan kamu itu kok hanya naik sepeda ontel melulu? Itu loh temanmu, baru berapa bulan sudah punya sepeda motor. Penilaian yang seperti ini yang membuat iri hati. Jangan iri hati. Terimalah apa yang ada pada kita. Lakukan pelayanan, jangan menunggu fasilitas ada. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan memberkati. Nanti sampai ketemu hari berikutnya. Yang kemarin itu saya pelayanan darat sehingga lupa waktu. Lupa waktu. Ya beruntung tadi saya diingatkan, Pak, katanya Selasa ada siaran langsung, saya tunggu nggak ada. Wah, saya ingatnya baru paginya karena keasian pelayanan darat. Ya kalau sudah namanya cerita pelayanan itu menjadi lama ndak melupakan yang lain. Ini namanya faktor U, saudara. Ya perlu ada yang mengingatkan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kebenaran sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan membekali kami yang mendengarkan untuk pelayanan kemuliaan Tuhan itu menjadi fokus. Kami harus bersyukur untuk saudara-saudara lain yang terlibat di dalam pelayanan. Kami bukan untuk bersaing, tetapi kami saling melengkapi antara satu dengan yang lain supaya kerajaan Allah dilebarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Nanti hari Kamis malam saya hadir lagi. Tuhan memberkati.